Bab 361 Reinvention. Zaman sekarang adalah zaman yang mendewakan uang. Apa kepercayaan diri itu? Kepercayaan diri itu ialah uang, sahut Hans sambil tertawa. Mary lebih setuju dengan perkataannya Hans, kemudian segera menganggukkan kepala. Oh ya Valentino, bukankah kamu sedang mencari pekerjaan? Tanya Mary. Ma, baru-baru ini Valentino bekerja sama dengan teman-teman di bisnis ponsel seluler. Ada pekerjaan untuk mendapatkan uang, jadi kamu tenang saja. Jawab Angel sambil mengerutkan alisnya. Dia masih ingat dengan kejadian Valentino yang sebelumnya membawa satu mobil penuh dengan ponsel. Itu bisa mendapatkan berapa banyak uang? Mary menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian, tiba-tiba bertanya. Valentino, konvoi mobil mewah yang datang menjemputmu pada malam itu, sewaanmu, kan? Hans yang mendengar itu merasa terkejut. Ternyata Jenny yang bertanya pada dirinya sendiri tentang hal ini pada hari itu. Yang dia bicarakan adalah Valentino. Bibi, konvoi mobil mewah apa yang kamu bilang itu pastinya hanyalah konvoi mobil mewah dari perusahaan pernikahan, kan? Aku juga punya teman yang melakukan ini. Hans membantu Valentino menjawab. Mary tertegun sejenak dan menjawab. Pada hari itu, ada Bentley dan Bugatti datang untuk menjemput Valentino. Oh, seperti itu. Sepertinya Kak Valentino telah menyewa tim untuk bermain-main saja. Pantas saja temanku memberitahuku bahwa ada pesanan besar untuk datang kemarin. Kak Valentino, kamu yang menyewa tim itu, kan? Hans tersenyum penuh arti. Valentino yang awalnya sedang menikmati makan, berhenti seketika, lalu setelah berpikir sejenak, menjawab. Iya, aku yang menyewanya. Hans ini adalah orang yang disukai Jenny. Jika tidak, Valentino terlalu malas untuk memedulikannya. Betul, kan? Hans tersenyum-senyum. Melihat Valentino yang telah mengakuinya, Mary pun terlihat sedikit cemberut. Lagi pula, dia telah memberitahukan sekampung bahwa suatu hari Valentino akan membawa tim itu kemari untuk memperlihatkan pada mereka. Kakak ipar, makanan yang kamu masak enak. Jenny terlihat dengan tulus memuji, tapi pada kenyataannya berniat untuk menjatuhkan Valentino. Ya. David pun mengangguk-anggukan dan dengan lembut mengalihkan topik pembicaraan. Kak Tino, coba cicipi ini. Jenny hendak memberi Hans hidangan, tapi dia tidak sengaja membocorkan sebuah rahasia. Valentino tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Jenny dengan heran. Apakah dia sudah tahu identitasnya? Tidak. Maksudku Hans. Jenny dengan cepat menjelaskan saat melihat beberapa orang memandangnya. Hans sudah mengatakan bahwa jangan memanggilnya Tino di depan Mary dan yang lainnya. Jadi Jenny secara alami mendengarkannya. Valentino seketika tercengang, kemudian kembali menundukkan kepala dan menyantap makanan secara diam-diam. Jenny, nanti aku akan membawamu ke rumahku. Semua koki di rumahku adalah koki dari Hotel Bintang 5. Jauh lebih enak dari ini, kata Hans sambil tersenyum. Makanlah makananmu. Tetap saja masakan kakak iparku adalah yang terbaik, kata Jenny dengan cemberut. Hans sedikit cemberut, kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Makanan ini terasa berlalu begitu cepat, tapi setidaknya untuk Hans ini sebuah hal yang cukup menyenangkan. Selama proses makan, Mary terus berbicara dengannya, dan sikap Mary sangat mirip seperti sedang menganggap menantunya sendiri. Bahkan, masih lebih akrab dibandingkan dengan Valentino. Angel juga sangat tidak berdaya. Valentino memang telah melakukan banyak hal demi keluarga, tapi kepribadian sombongnya Mary adalah bawaannya sejak lahir. Mengubah sikap orang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tidak peduli berapa besar upaya yang telah dilakukan Valentino, itu mungkin tidak sebagus latar belakang keluarga terkemuka seperti Hans, sehingga Mary pun lebih menyukai Hans. Setelah menunggu Hans pergi, Valentino duduk di sofa dan sedikit mengerutkan alisnya. Valentino, jangan terlalu banyak berpikir. Tak satu pun dari kita yang bisa memutuskan latar belakang kita, tapi kita bisa memutuskan masa depan kita. Kamu mungkin memiliki latar belakang yang lebih buruk daripada Hans, tapi aku yakin kamu akan berhasil. Angel memberikan pukulan lembutnya pada Valentino untuk menghiburnya. Mendengar ini, Valentino terasa ingin tertawa. Melihat para kalangan anak muda yang kaya di kota Neo ini, siapa yang berani mengatakan bahwa dia dilahirkan lebih hebat dari tuan muda Valentino yang berasal dari keluarga Wijaya? Jika dikatakan bahwa latar belakang Valentino lebih buruk, maka bukankah Hans sama seperti seorang pecundang?
Namun, Valentino masih tidak ingin memberitahukan kenyataan ini pada Angel untuk saat ini. Sedangkan perkataan Angel sebelumnya sungguh membuat hati Valentino terasa cukup senang. Seorang gadis yang tidak peduli seberapa miskin kamu dan bersedia untuk selalu tinggal di sisimu. Apalagi yang bisa lebih menyentuh dari ini? Angel, terima kasih ya, ucap Valentino dengan serius. Cih, di hubungan kita berdua tidak perlu mengatakan seperti itu. Angel mengulurkan tangan dan memukul Valentino. Aku hanya sedikit merasa khawatir saja. Aku rasa Hans mendekati Jenny dengan maksud tertentu. Valentino sedikit mengerutkan alisnya. Saat mendengar ucapan dari Valentino, Angel sedikit terkejut, menghela napas dan berkata, sejujurnya, aku juga merasa bahwa Hans sedikit egois dan tidak bertanggung jawab. Hanya saja, Jenny masih saja mau membawanya pulang kemari, pastinya dia sangat menyukai Hans. Ini pertama kalinya Jenny membawa anak laki-laki pulang. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa saling mengenal. Valentino memikirkan apakah dia sebaiknya mengutus orang lain untuk menyelidiki Hans secara diam-diam. Aku tahu, bukankah Jenny membuka siaran langsung? Mereka bertemu melalui internet. Mendengar Jenny bilang bahwa Hans memberinya banyak hadiah, sepertinya ada miliaran rupiah. Angel menjawab sambil mengedip-ngedipkan matanya. Benarkah? Mendengar ucapan Angel, Valentino sedikit terkejut. Di ruang siaran langsung Jenny, orang yang paling banyak memberikannya hadiah seharusnya adalah dirinya sendiri, kan? Sejak kapan muncul seorang bernama Hans? Begitu hebatnya? Apa nama akunnya? Tanya Valentino dengan iseng. Saat Angel hendak bicara, tiba-tiba pintu kamar dibuka. Kakak! Kakak! Kakak ipar, aku punya kabar baik untuk kalian. Jenny bergegas masuk. Ada apa? Sudah jadi gadis remaja haruslah lebih anggun sedikit. Angel menatap Jenny tanpa daya. Kakak ipar, apa kalian pernah mendengar Rain Mansion? Jenny melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, lalu menatap keduanya dan bertanya. Ya, taulah. Dikatakan bahwa Rain Mansion sebagai tempat rekreasi dan hiburan terbesar di kota Neo. Biaya pembangunannya ratusan miliar rupiah, kan? Angel segera menjawab. Ya, benar. Itu dia. Ada segala macam hal yang enak dan menyenangkan di sana. Pemandian air panas, kolam renang, pacuan kuda, golf, dan sebagainya. Tidak hanya pemandangan alam yang indah, tetapi juga fasilitas rekreasi dan hiburan yang modern. Menyenangkan sekali, kata Jenny dengan penuh kegembiraan. Namun aku dengar, bukankah itu milik grup Gangsten? Menghabiskan waktu 4 tahun untuk menyelesaikan pembangunannya. Sekarang grup Gangsten bangkrut, apa mungkin masih beroperasi? Angel sedikit terkejut. Aku juga tidak tahu. Bagaimanapun juga, Hans mengatakan bahwa dia memiliki seorang teman yang merupakan seorang manajer di sana dan memberinya beberapa tiket. Jadi kita bisa pergi bermain besok? Jenny sangat bersemangat. Valentino sedikit tersenyum karena tentu saja dia tahu tentang Rain Mansion itu. Grup Gangsten bangkrut dan perusahaan kecil yang dia daftarkan pergi untuk mengambil alih. Rain Mansion ini adalah salah satu propertinya. Bab 362 ini suamiku. Beberapa hari yang lalu, Valentino ingin ke sana untuk melihat-lihat pembangunan di sana sudah seperti apa. Kak Angel, Kak Valentino, ayo besok kita pergi bersama-sama. Jenny berkata sambil menarik telapak tangannya Angel dan Valentino dengan bersikap seperti anak yang manja. Baik. Baiklah, kita pergi. Angel merasa tidak berdaya dan menyetujuinya, kemudian bertanya pada Valentino. Valentino, besok kamu ada waktu tidak? Pergi melihat-lihat juga satu hal yang bagus. Valentino menganggukkan kepala. Jadi, masalah ini disepakati seperti ini. Kak, ayo kita pergi menyiapkan baju. Pemandian air panas di sana masih alami. Kakak bisa mandi air panas besok. Jenny menarik Angel kembali ke kamar. Valentino merasa itu sungguh kebetulan sekali. Pertama, awalnya dia sendiri memang berencana pergi untuk melihat-lihat bagaimana Rain Mansion dibangun. Kedua, hubungan antara dirinya dengan Jenny sudah mereda sekarang, jadi tidak ada salahnya untuk pergi keluar dan bermain bersama. Selama beberapa waktu terakhir ini sudah menghadapi banyak masalah, kali ini barulah punya waktu untuk menemani Angel bersantai. Ini juga merupakan hal yang penting. Valentino berada di ruang tamu, sedang memikirkan apa yang dikatakan Angel tentang Hans. Setelah itu, Valentino mengambil ponselnya dan masuk ke platform siaran langsung, ingin melihat orang seperti yang apa Hans itu.
Hari ini, Jenny tidak membuka siaran langsung, jadi ruang siaran langsungnya gelap gulita. Di ruang siaran langsung akan ada daftar mereka yang sudah memberikan hadiah dan diurutkan berdasarkan jumlah hadiah yang diberikan. Akun Valentino ini, Tino menduduki posisi teratas. Lagi pula, Valentino sendiri telah memberikan miliaran rupiah. Sedangkan yang nomor 2 hanyalah berapa puluh juta saja. Valentino benar-benar tidak bisa membayangkan dari mana Hans memberikan uang miliaran rupiah untuk Jenny. Mungkinkah Jenny memiliki siaran langsung di platform lainnya? Valentino sedikit mengernyit. Kemudian saat dia melihat ada pesan obrolan pribadi, dia langsung mengklik. Pesan itu pesan yang dikirim oleh Jenny beberapa hari yang lalu. Isi pesannya adalah minta pada Kak Tino untuk menambahkan WhatsApp-nya. Pada akhirnya sudah menambah kontak WhatsApp-nya. Valentino tersenyum sedikit dan menjawab oke. Dia awalnya sudah memiliki WhatsApp-nya Jenny. Tentu saja dia tidak perlu menambahkan kontaknya lagi. Hanya saja tidak tahu seperti apa ekspresi Jenny nantinya ketika Jenny sudah menambahkan kontaknya dan mengetahui kalau itu adalah Valentino. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya dengan pelan, lalu keluar dari aplikasi siaran langsung. Keesokan harinya, Angel dan Jenny berpakaian indah. Mereka sudah bersiap pergi ke Rain Mansion bersama. Pada awalnya, wajah mereka berdua memiliki pesona menarik. Tapi sekarang setelah mereka mengenakan riasan ringan yang halus dan dihiasi dengan pakaian cantik, membuat mereka semakin cantik. Ketika kedua adik kakak itu keluar dari ruangan bersama-sama dengan berpegangan tangan, Valentino langsung membuka lebar matanya. Valentino yang sebagai tuan muda keluarga Wijaya di kota Kamar, sudah melihat banyak wanita yang cantik dan menakjubkan saat berada di keluarga Kamar. Namun, wanita-wanita itu bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Angel dan Jenny. Valentino masih mengenakan pakaian kasual sederhana, karena dia sudah terbiasa seperti itu. Baginya, cukup terasa nyaman saja, sedangkan berkelas atau tidak itu tidak masalah. Mereka bertiga turun, Valentino bersiap untuk mengendarai mobil. Di sana tidak ada tempat parkir, jadi Rolls-Royce Phantom diparkir di garasi bawah tanah. Kakak ipar, cepatlah datang, Hans sudah mengirim seseorang untuk menjemput kita. Jenny meneriaki Valentino dari depan. Valentino, ayo kita naik mobil itu bersama-sama. Angel juga menunjuk ke BMW putih yang diparkir di kejauhan. Valentino yang sudah berpikir sejenak, menyetujuinya dan ikut bersama kedua wanita itu untuk naik ke mobil itu. Rain Mansion terletak di pinggiran kota Neo, bahkan akan segera meninggalkan kota Neo. Tempat hiburan seperti itu adalah tempat rekreasi dan hiburan yang menggabungkan keindahan alam dan fasilitas modern di satu tempat. Ada banyak tempat rekreasi dan hiburan, sehingga areanya juga sangat luas. Saat grup Kingston membangun tempat hiburan ini, juga mempublikasikan pada seluruh penjuru kota Neo dan bahkan di beberapa kota terdekat. Jadi, nama Rain Mansion sangatlah terkenal. Tidak lama setelah dibuka ternyata sudah ramai, banyak kendaraan yang terparkir di depan pintu, banyak juga yang berplat nomor dari daerah lain. Saat Valentino dan yang lainnya tiba di sana, ternyata Hans telah sampai di sana dan sedang menunggu mereka. Kak, Jenny, akhirnya kalian tiba juga. Di samping Hans berdiri beberapa pria dan wanita berpakaian indah untuk menyambut mereka bertiga. Hans menyapa Angel dan Jenny saja, seolah-olah tidak melihat Valentino sama sekali. Wah, di sini besar sekali, ya? Jenny teriak dengan terkejut. Haha, di dalamnya lebih besar. Hans menjawab sambil tersenyum, lalu berbalik dan berkata, Jenny, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini Tuan Lian Varnaga dari grup Chonsan. Ini adalah Nona Rina Wanggana dari grup Star Media, dan ini. Hans sedang memperkenalkan orang yang berada di belakangnya pada mereka berdua. Hai semuanya. Jenny dan Angel saling menyapa dengan murah hati. Hah, Tuan Muda Hans, pacarmu ini cantik sekali. Lian berkata dengan sengaja. Jenny sedikit tersipu saat mendengar kata-kata itu, tetapi sebelum dia menjawabnya, langsung dipotong oleh Hans. Sudah pasti. Setelah perkenalan dengan orang banyak, Hans sama sekali tidak menyebutkan nama Valentino, dan langsung mengajak semua orang masuk ke dalam bersama. Yah, Tuan Muda Hans, ini siapa? Tanya Lian dengan berpura-pura heran. Dia itu. Hans melihat Valentino sekilas, lalu mengedipkan matanya dengan rasa tidak sabar. Diri sendiri mengundang Jenny dan Angel datang kemari, tentu saja agar dapat menikmati keindahan tubuh mereka sambil berendam di sumber air panas. Bukankah Valentino itu hanyalah pengganggu saja?
Jadi Hans sama sekali tidak ingin Valentino ikutan. Ini suamiku, Valentino. Angel sedikit mengernyit, lalu mengulurkan tangannya untuk merangkul lengan Valentino, dan memberitahukannya dengan serius. Ya, ini kakak iparku. Jenny berdiri di samping Valentino, juga mengulurkan tangan untuk memegang lengan Valentino. Valentino berdiri di tempat dengan tanpa daya. Kedua adik kakak itu memegang tangannya dari kiri dan kanan. Itu benar-benar sedikit menarik perhatian orang. Ada pandangan muram terlintas di mata Hans, kemudian dia tersenyum untuk mengatasi rasa canggung. Aku hampir lupa. Ayo semua perkenalkan, ini Kak Valentino. Kahi. Ji. Hanya ingin mengenal Tuan Muda Hans, dan tidak ingin mengenal Kak Valentino. Beberapa pria dan wanita di sekitar Hans cemberut, sama sekali tidak menyapa Valentino. Valentino juga tidak memedulikan mereka. Bagaimanapun juga, tujuan hari ini adalah kemari bermain dengan Jenny dan Angel. Baiklah, ayo kita masuk ke dalam. Ryan Mansion ini sungguh-sungguh populer. Bahkan untuk mendapatkan satu tiket saja sangatlah susah. Banyak orang memiliki banyak hubungan dengan orang dalam, tapi masih sulit untuk membelinya. Ini semua berkat seseorang yang aku kenal, jadi baru bisa mendapatkan beberapa tiket, kata Hans dengan santai. Tentu saja, Lian dan yang lainnya merasa berterima kasih kepada Hans. Hans pura-pura melambaikan tangannya dengan santai, tapi nyatanya arogansi di wajahnya terlihat sangat jelas. Pada saat mereka tiba di pintu masuk, Hans mengeluarkan beberapa tiket masuk. Satu tiket hanya bisa untuk satu orang pada saat tiba gilirannya Valentino. Tiket di tangan Hans sudah habis. Aduh, Kak Valentino, maafkan aku tidak menyangka kamu akan datang. Jadi aku tidak menyiapkan tiket untukmu. Hans menepuk dahinya. Bab 363 siapa wanita itu? Valentino melirik sekilas ke arah kantong celananya Hans. Terdapat sudut karcis yang menyembul. Tak apa, aku pergi beli sendiri, kata Valentino pelan. Sepertinya tidak bisa, karena sepertinya tiket hari ini sudah habis dijual. Rina, wanita kaya dari grup Star Media itu merasa senang di atas penderitaan Valentino. Saat ini, memang ada papan yang bertuliskan habis yang tergantung di pos penjualan tiket. Hans dan yang lainnya menatapi Valentino dengan tatapan mengejek. Tidak ada yang akan memberikan tiket masuk mereka pada Valentino. Sudah, Jenny? Kalian masuklah dan bersenang-senang. Sementara itu, aku akan menunggumu di luar dengan Valentino. Angel mengerutkan alisnya perlahan, lalu memberikan tiketnya pada Jenny. Ekspresinya terlihat kurang senang. Dia tahu bahwa Hans sedang mempersulit Valentino. Ah, jangan begitu, Kak. Kalau Valentino benar-benar ingin masuk, aku bisa menelpon temanku agar mereka membiarkannya masuk, kata Hans berpura-pura baik. Tidak perlu, terima kasih, tolak Angel dengan sopan. Saat ini, Valentino hendak menelpon seseorang. Padahal jarang-jarang Angel bisa keluar untuk bersantai, mana bisa Valentino membiarkan kesenangannya hilang begitu saja. Saat ini, mendadak ada selembar karcis yang diulurkan ke hadapan Valentino. Tangan yang memberikan karcis itu adalah tangan yang ramping dan halus, serta terdapat sebuah gelang emas murni yang tergantung di pergelangan tangannya. Valentino, karcis ini untukmu. Valentino merasa aneh, lalu dia menoleh melihat orang itu. Kamu? Valentino menatapi Cindy dengan curiga. Saat ini, Cindy sedang mengenakan rok berwarna putih di setengah bagian bawah tubuhnya yang menampilkan posturnya yang ramping. Saat ini, wajahnya agak memerah. Dia menjulurkan selembar tiket pada Valentino. Ah, Kak Cindy? Panggil Jenny dengan penuh semangat. Cindy tersenyum sesaat pada Jenny, kemudian dia memberikan tiket masuk itu padanya. Angel malah mengerutkan alisnya. Kenapa Valentino bisa kenal dengan wanita cantik ini? Selain itu, Angel merasa familiar dengan wanita ini. Sepertinya, dia itu wanita dari keluarga cendana yang kaya di kota Neo. Hans dan beberapa pria lainnya langsung terpesona begitu melihat wajah Cindy yang cantik. Cindy jauh lebih memiliki aura seorang wanita kaya dibanding Angel dan Jenny. Bagaimanapun juga, kehidupan Cindy di keluarga cendana jauh lebih baik dibanding Angel yang berasal dari keluarga Kusuma. Ini, sebaiknya kamu gunakan sendiri saja, aku punya caraku sendiri, kata Valentino. Dia bermaksud mengembalikan tiketnya Cindy. Ambillah, kebetulan aku harus segera kembali untuk mengurus urusan. Tiketnya hangus kalau tidak dipakai hari ini. Sudah, Jenny, Valentino,
kalian bersenang-senanglah. Aku masih punya urusan, jadi aku harus pergi dulu, kata Cindy dan membalikkan tubuhnya untuk pergi. Kamu juga bisa masuk, aku tinggal menelpon saja. Valentino menghalanginya, dia merasa agak kurang enak hati. Rina mengedutkan bibirnya. Hehe, sepertinya kamu tak tahu seberapa sulit mendapatkan tiket tempat ini. Benar, kamu kira ini masih untuk keliling gratis? Lian juga ikut tertawa mengejek. Tidak perlu, tidak perlu. Cindy langsung melambaikan tangannya untuk menolak dan langsung berjalan jauh. Valentino, siapa dia? Angel mendekati Valentino dan mencubit lengan suaminya itu. Dia itu teman sekolahnya Jenny. Valentino menjelaskan. Tapi kenapa sepertinya dia lebih dekat denganmu dibanding Jenny? Tanya Angel dengan dingin. Ini? Valentino jadi tidak bisa berkata-kata. Hah? Pulang nanti akan kuperhitungkan denganmu. Angel mencubit Valentino seperti gadis muda yang sedang marah. Valentino tersenyum simpul sambil menggeleng, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Sekarang karena semua orang sudah punya karcis, maka Hans tidak mengatakan apapun lagi. Jadi, dia memimpin semuanya memasuki tempat itu. Kak Cindy, padahal aku sudah bersusah meminta bantuan banyak orang untuk mendapatkan kedua lembar karcis itu. Tapi kenapa kakak berikan pada orang begitu saja? Seorang gadis menatapi Cindy tanpa ada sambil memakan es krim. Cindy menunduk dan terdiam selama beberapa detik sebelum menjawab. Sebelumnya orang itu pernah membantuku, jadi bukankah seharusnya aku membantunya kembali? Tunggu, jangan-jangan dia pria yang kamu sukai? Gadis itu tertegun. Melihat Cindy diam tanpa mengatakan apapun, gadis itu jadi semakin yakin. Padahal ada kesempatan sebagus itu. Tapi kenapa kamu tidak bersenang-senang dengannya? Karcisku ini untukmu saja. Gadis itu segera mengeluarkan karcis miliknya. Pacarnya juga ada di sana. Cindy jadi merasa agak tidak enak hati. Kamu ini. Ayo kita pergi. Hari ini jadi tidak bisa bersenang-senang lagi. Aku sama sekali tak menyangka ternyata kamu juga bisa jatuh cinta. Memangnya kamu tidak takut menderita karena cinta? Gadis itu menggeleng tanpa ada, lalu berjalan ke arah Mas Rati. Jangan mengeluh lagi, bukannya hanya tidak jadi pergi? Ayo pergi jalan-jalan, hari ini biar aku yang traktir. Cindy berkata sambil berpura-pura kesal. Wah, kakak baik sekali. Kalau begitu, aku berubah pikiran. Aku mendukungmu mengejar pria itu. Memangnya kenapa kalau dia punya istri? Asal diusahakan, segalanya pasti sukses. Gadis itu tertawa terbahak-bahak. Cindy menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, kemudian mereka berdua menaiki mobil untuk meninggalkan tempat ini. Di dalam Rain Mansion. Untuk permainan bola bowling ini, baik postur, kekuatan maupun sudut harus dikuasai dengan baik baru bisa menumbangkan semua botolnya. Hans menjelaskan sambil memegang bola bowling. Jenny juga memegang sebuah bola bowling. Dia mendengarkan penjelasan Hans dengan sangat serius. Sini, Jenny. Biar kuajari. Hans tersenyum pelan. Dia hendak memegang telapak tangannya Jenny. Aku bisa sendiri. Aku bisa sendiri. Jenny membungkukkan pinggangnya dengan tergesa-gesa, lalu melemparkan bola bowling di tangannya. Bola bowling itu menabrak sana-sini saat menggelinding, tapi pada akhirnya hanya berhasil menumbangkan 3 botol. Padahal kukira gampang. Jenny bersiap-siap diejek. Kamu terlalu berharap. Bola bowling hanya sebesar ini, sementara itu susunan botol-botol seluas itu. Untuk menumbangkan semuanya tidak semudah itu. Rina mengedutkan bibirnya, lalu mengambil ancang-ancang dan melemparkan bola bowling di tangannya. Brooke, Rina sudah sering bermain permainan kelas tinggi seperti ini, jadi dia sudah sangat telaten. Dia berhasil menumbangkan 5 botol sekaligus. Lian dan yang lain tepuk tangan. Orang yang berhasil menumbangkan 5 botol sudah termasuk sangat hebat. Rina terlihat bangga sekali, lalu dia melirik sekilas pada Jenny. Cih! Jenny mengedutkan bibirnya, dirinya agak kurang senang. Lian dan beberapa orang lainnya juga ikut melemparkan bola. Paling banyak ada yang menumbangkan 7 botol. Yang lain paling hanya akan menumbangkan 5 hingga 6 botol. Sejujurnya, jarang sekali ada orang yang bisa menumbangkan semua botol. Biar ku coba. Ekspresi Hans terlihat agak meremehkan, kemudian dia membuat ancang-ancang yang sesuai standar, melambungkan bowling tersebut dari depan ke belakang, sebelum akhirnya dilempar dengan keras. Shung! Shung!
Syung! Bola bowling itu berputar dengan cepat dan menabrak lurus ke arah botol di depan. Begitu ahli yang turun tangan, orang-orang jadi tidak dapat menemukan kesalahan sedikit pun dalam gerakan Hans. Brak! Dalam seketika, bowling itu menabrak semua botol hingga tumbang. Keenam botol langsung tumbang seketika, lalu 2 botol lainnya tumbang agak belakangan. Totalnya 8 botol. Hebat, hebat! Lian dan yang lain bertepuk tangan. Bahkan orang lain yang ada di ruang bowling juga menoleh ke arah Hans. Berhasil menumbangkan 8 botol sekaligus tidak termasuk buruk. Bahkan, jarang ada yang bisa berhasil melakukannya di pertandingan bowling. Hah? Biasa sajalah. Hans tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melirik Valentino dan berkata, Valentino, ayo coba. Belum juga Valentino menjawab, Hans berkata seolah dia teringat sesuatu. Ah, aku lupa. Biasanya Kak Valentino hanya mencuci baju dan memasak, mana bisa main bowling. Benar, kan?